Kalau ngomongin Jepang, kebanyakan orang langsung kepikiran tentang anime, teknologi canggih, kereta yang tepat waktu, kotanya yang sangat bersih, sampai ke orang-orangnya yang disiplin banget. Jadi Jepang tuh sering kelihatan seperti negara yang ideal banget. Semua rapi, semua teratur, semua berjalan kayak mesin yang terstruktur. Tapi justru masalahnya ada di situ, karena kadang manusianya juga dipaksa hidup seperti mesin. Dan dari semua sisi gelap Jepang, salah satu yang paling gila adalah fenomena bernama karoshi. Sebuah istilah yang artinya mati karena kerja berlebihan. Bayangin, sampai suatu negara perlu kata khusus untuk menggambarkan orang yang mati karena kerja berlebihan. Itu mah udah bukan rajin lagi ya namanya. Itu tuh kayak tubuh lu udah protes, tapi bos lu masih bilang bentar lagi kerjanya. Karoshi mulai ramai dibahas di Jepang sekitar tahun 70-an. Waktu ekonomi Jepang lagi naik gila-gilaan. Saat itu Jepang lagi mode gaspol banget untuk membangun sebuah negara. Semua orang bekerja keras, lembur dianggap normal. Pulang malam dianggap loyalitas. Dan lama-lama budaya itu berubah menjadi sesuatu yang toksik. Orang Jepang mulai hidup cuma buat kerja, bangun pagi, naik kereta yang penuh sesak, masuk kantor, pulang malam, besoknya ngulang lagi gitu terus. Kalau ibaratnya kayak NPC di game yang skripnya itu nggak diubah-ubah. Dan yang bikin serem, karoshi bukan cuma soal capek biasa. Banyak kasusnya berakhir dengan stroke, serangan jantung, gagal organ, sampai bunuh diri akibat kerja berlebihan. Bahkan di Jepang ada istilah lain untuk bundir akibat pekerjaan. Namanya karojisatsu. Ya, levelnya udah kayak beda cabang sendiri. Dan korbannya tuh biasanya masih muda, sekitar umur 20-30-an. Umur dimana orang lain masih bingung cari kerjaan, masih milih-milih pasangan hidup, tapi mereka malah sibuk nahan mental, nguat-nguatin mental untuk nggak hancur di kantor. Salah satu alasan kenapa ini bisa terjadi adalah karena budaya Jepang itu sendiri. Di sana banyak pekerja takut untuk pulang duluan sebelum bosnya pulang. Takut dianggap malas, takut bikin repot tim, dan takut dicap nggak loyal. Jadi walaupun badan udah jompo pun, mereka ya tetap kerja. Ada juga budaya yang bernama nomikai, yaitu acara minum bareng rekan kantor sehabis kerja. Kedengarannya kayak santai ya. Nah, masalahnya kadang itu terasa seperti wajib. Jadi abis lembur panjang, mereka masih harus nongkrong nih sama atasan-atasan mereka. Sambil makan-makan, tentunya sambil minum alkohol. Dan besok paginya udah harus masuk lagi nih, kerja kayak zombie aja. Makanya di Jepang sering ada pemandangan yang buat turis asing bingung. Banyak banget orang pakai jas kantor tidur bergeletakan di pinggir jalan, di bangku taman, di stasiun, bahkan di trotoar. Dan mereka itu tentu aja bukan seorang homeless ya. Mereka pegawai kantor yang terlalu capek dan mabuk sehabis kerja. Fenomena ini cukup umum terutama di daerah Shinjuku dan Shibuya. Dan lucunya karena tingkat kriminal di Jepang relatif rendah, banyak orang itu masih aman walaupun tidur sembarangan. Di negara lain yang mungkin dompet udah hilang, sepatu udah kemana kali, dan mungkin juga udah ada yang aneh-anehin. Dan kalau di Jepang ya paling cuma masuk angin sama harga diri tertinggal di trotoar. Kalau ngomongin kasus karoshi paling terkenal, nama yang hampir selalu muncul adalah Matsuri Takahashi. Dia pegawai muda di perusahaan iklan Jepang besar, yaitu Dentsu. Matsuri itu orangnya pintar, lulusan universitas top. Kalau bisa dibilang masa depannya itu cerah banget. Tapi setelah masuk dunia kerja, hidupnya mulai berubah. Dia sering lembur lebih dari 100 jam per bulan. Dan itu cuma lembur doang ya, belum masuk kerja hari normal. Di media sosialnya, dia sering curhat soal capek, kurang tidur, tekanan kerja, sampai merasa hidupnya habis cuma buat urusan kantor doang. Dan pada tahun 2015, Matsuri bundir pada umur 24 tahun. Kasus ini meledak besar di Jepang karena akhirnya banyak orang sadar kalau budaya kerja mereka itu udah kelewatan. Bahkan ibunya Matsuri ini masih sering aktif berkampanye soal overwork setelah kematian anaknya. Nama perusahaan Dentsu langsung kena hantam habis-habisan, dan pemerintah Jepang mulai dipaksa serius untuk ngomongin reformasi pekerja. Tapi kasus Matsuri ini bukan satu-satunya. Ada Miwasado, seorang jurnalis dari NHK, yang meninggal karena gagal jantung setelah kerja lembur yang sangat ekstrim. Ironis banget sih ya kedengarannya. Kerja di media yang tiap hari nyiarin berita, dianya malah masuk berita. Ada juga dokter muda yang bundir karena tekanan kerja. Ada juga supir truk yang terkena stroke setelah kerja tanpa istirahat. Dan masih banyak lagi.
Jadi polanya tuh hampir sama, mirip-mirip. Kayak kurang tidur, stres tinggi, lemburnya yang brutal banget, bahkan sampai nggak punya kehidupan pribadi alias mikirin kerjaan terus. Kadang di antara orang Jepang sendiri pun mereka suka bercanda. Kalau perusahaan itu lebih peduli deadline daripada nyawa karyawannya sendiri. Dan yang bikin serem itu bukan bercandaan sepenuhnya. Nah tentu aja dong banyak orang luar yang mikir ya gampang sih tinggal resign aja ngapain susah-susah amat gitu kan. Nah tapi masalahnya nggak sesimpel itu. Budaya Jepang itu sangat menekankan harmoni berkelompok. Jadi banyak orang itu takut mengecewakan tim alias ditaruh beban yang sangat besar di pundaknya. Ada juga istilah tatemae yang pernah kita bahas, yaitu kebiasaan menyembunyikan perasaan asli demi menjaga kebutuhan sosial. Jadi walaupun mental mereka udah hancur, tetap aja mereka bilang, "Daijoubu," alias "I'm fine." Padahal itu aslinya dalamannya udah overheat parah, udah nge-lag. Nah yang menarik, budaya kerja ekstrim ini juga dianggap jadi salah satu alasan kenapa populasi di Jepang itu sangat turun drastis. Memang budaya karoshi ini juga bukan penyebab langsung populasi jadi anjlok, tapi budaya overwork buat orang jadi nggak punya waktu untuk kehidupan normal. Banyak anak muda Jepang yang malas menikah, malas punya hubungan, sampai nggak mau punya anak karena terlalu sibuk kerja dan stres secara finansial. Ada pasangan yang bahkan jarang ketemu karena sama-sama pulang malam terus. Belum lagi biaya hidup yang tinggi di Jepang. Akhirnya banyak orang yang merasa punya anak itu bukan sebuah anugerah atau kebahagiaan, tapi mereka merasa itu hanya akan membebani mereka saja. Sekarang Jepang menghadapi krisis populasi yang sangat serius. Banyak desa kosong, sekolah tutup, jumlah lansia yang makin banyak, dan generasi muda yang makin sedikit. Ironisnya, negara yang dulu membangun ekonomi lewat kerja keras, sekarang malah kekurangan manusia untuk meneruskan sistem kerja itu. Ibarat kayak game city builder yang fokus upgrade industri, tapi malah lupa spawn buat penduduk baru. Pemerintah Jepang sebenarnya udah mulai bikin aturan untuk pembatasan lembur, dan kampanye seperti Premium Friday, di mana para pekerja dianjurkan untuk pulang lebih cepat di akhir bulan. Tapi masalahnya, budaya kerja nggak bisa berubah cuman karena satu aturan. Banyak pekerja tetap takut untuk pulang lebih cepat, karena takut dianggap gak niat atau nggak sopan sama atasan. Jadi kadang aturannya ada, tapi prakteknya beda. Jepang tuh kadang kayak orang-orang yang hidupnya toksik, tapi sering bilang nggak apa-apa kok, nggak apa-apa kok. Padahal mah udah capek banget. Menariknya lagi, fenomena karoshi ini sering muncul di anime dan manga. Seperti karakter salaryman yang capek, tidur di kereta, dimarahin bos, hidupnya kayak kosong gitu. Dan itu bukan cuma hiperbola doang ya. Bahkan banyak di anime isekai yang opening ceritanya karakter utamanya mati karena overwork, lalu reinkarnasi deh ke dunia fantasi. Yap betul, bahkan sampai konsep mati karena kerja bisa jadi trope di anime, dan sebenarnya itu agak gelap ya kalau dipikir-pikir. Pada akhirnya, karoshi bukan cuma soal orang yang bekerja terlalu keras, tapi soal budaya yang bikin manusia lupa kalau dirinya adalah manusia. Tapi kalau sampai kehilangan kesehatan, keluarga, waktu, kehidupan di luar dunia kerja, bahkan sampai nyawa, itu udah bukan dedikasi lagi ya namanya. Itu udah jadi kayak alarm bahaya. Dan mungkin yang paling ekstrim, budaya hustle kayak gini, sekarang nggak cuma ada di Jepang. Dunia modern zaman sekarang makin terobsesi dengan produktivitas. Semua harus serba cepet, dituntut harus sukses muda, harus grinding non-stop. Udah kayak pengen istirahat doang itu udah kayak dosa. Padahal ibaratnya mesin aja pasti perlu dimatiin dong, nggak mungkin kerja terus, pasti ada overheatnya. Kalau dipakai terus, ya bisa rusak. Dan pada sejatinya manusia itu justru lebih rapuh daripada mesin. Yap, oke segitu dulu konten kita kali ini tentang karoshi. Kalau ada teman-teman yang mau request pembahasan, boleh-boleh aja ya. Oh ya, sekali lagi gue open donasi ya. 5.000 10.000-nya nggak bikin kalian miskin. Oh ya, dan gak lupa juga nanti sesuai janji gue kalau kita nyampe 10.000 subscriber akan ada giveaway. Oke, patengin aja ya. Gue pamit. Jangan lupa subscribe.